الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian rahimakumullah, insyaallah kajian kita dalam kesempatan kali ini tentang sebuah judul merawat kebersamaan atau menyirami kebersamaan. Judul ini berarti berkenaan dengan akhlak di dalam keakraban. Jemaah sekalian, hubungan kita dengan orang lain ada dua macam ya. Pertama adalah hubungan khullah atau khalil. Yang kedua adalah hubungan mukhalatah. Yang dimaksud dengan hubungan mukhalatah adalah hubungan yang bersifat umum. Bertemu, basa-basi, tegur sapa. Ini hubungan-hubungan yang bersifat umum seperti ini dinamakan mukhalatah. Lalu hubungan yang kedua, hubungan khalil atau khullah, adalah orang-orang yang telah menjadi sahabat dekat. Adalah orang-orang yang akrab dengan kita. Nah, hubungan yang seperti ini, di mana ada keakraban, di mana ada persahabatan, di mana kita seia dan sekata, di mana kita berusaha bersatu lahir dan batin. Hubungan yang kedua ini dinamakan dengan hubungan khullah ataupun khalil. Lalu ada diskusi di kalangan ulama-ulama dari berabad-abad lalu sampai sekarang mengenai satu konsep dalam agama kita yang bernama uzlah. Dimaksud dengan uzlah adalah menjauhi. Jadi ada orang-orang tertentu yang harus dijauhi. Nah, di antara ulama yang turut serta memberikan kita tulisan tentang uzlah ini adalah Imam Al-Khattabi. Beliau punya buku namanya Risalah fil Uzlah. Apakah kita harus menjauhi orang atau bergaul dengan semua orang? Itulah inti dalam pembahasan tersebut. Kita tidak membahas itu, kita ingin mengatakan bahwa hubungan kita dengan orang lain ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Hubungan yang bersifat khusus ini dinamakan hubungan khalil atau khullah. Lalu hubungan yang bersifat umum dinamakan dengan mukhalatah. Mengenai hubungan umum ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'mini alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbir ala adahum." Artinya, seorang mukmin yang memberikan pergaulannya kepada orang lain tetapi sabar dengan gangguan-gangguan orang lain tersebut,
Lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul karena tidak kuat dengan gangguan. Zaman sekarang ini gangguan-gangguan ini ya betul zamannya ya. Zamannya banyak gangguan-gangguan. Ada yang mengganggu duniawi kita, ada yang mengganggu ukhrawi kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bergaul dan sabar dengan gangguan orang lain lebih baik daripada tidak bergaul karena tidak mampu bersabar atas gangguan orang lain. Tentu gangguan paling buruk dari orang lain adalah gangguan yang merusak akidah kita, merusak akhirat kita. Ya, misalnya orang-orang yang cara beragamanya betul-betul berbeda dengan kita, itu tentu satu gangguan yang sangat luar biasa. Namun Nabi kita bersabda, seandainya kalian bisa bersabar atas segala gangguan-gangguan itu untuk bergaul, itu lebih baik daripada kalian tidak mau bergaul karena tidak mampu sabar. Nah, inilah mengenai hubungan yang bernama mukhalatah. Bergaullah dengan semua orang, termasuk orang-orang yang mengganggu, tetapi terhadap gangguan-gangguan itu berikan kesabaran. Mereka mengganggu Anda dalam hal duniawi, berikan kesabaran. Mereka mengganggu Anda dalam hal ukhrawi, dalam hal tata cara beragama, berikan kesabaran. Tapi jangan putuskan pergaulan karena keburukan mereka. Agama mengatakan solusi atas keburukan mereka bukan tak bergaul, tetapi berikan kesabaran atas keburukan mereka. Ini petunjuknya Nabi kita. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk terbaik adalah yang langsung dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hubungan kedua adalah hubungan yang lebih dalam. Hubungan khullah, hubungan berkasih sayang, hubungan lahir dan batin, hubungan seia dan sekata. Hubungan yang kedua ini memang Anda harus selektif. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum liman yukhalif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan sejalan dengan agama khalilnya. Kalau hubungan Anda dengan seseorang ini hubungan khalil, Anda akan mengambil agamanya dan dia juga akan mengambil agama Anda. Karena ini hubungan khalil, hubungan lahir batin, hubungan seia sekata. Maka di sini dia akan mengambil Anda, Anda akan mengambil dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hubungan kalian adalah hubungan khalil, hati-hati dengan agamanya. Agamanya harus lurus, akidahnya harus lurus, akhlaknya harus lurus. Nah, dalam keterangan para ulama, setidaknya hubungan nomor 2 ini, hubungan spesial, hubungan yang sangat dalam, ini harus dibangun dengan 5 pondasi utama, 5 syarat. Orang-orang yang enggak memiliki 5 syarat ini tidak usah menjadi sahabat akrab, cukup sahabat secara umum saja. Berikan mereka pergaulan mukhalatah, tapi jangan berikan mereka pergaulan khullah. Apa 5 syarat yang harus terpenuhi dalam satu pergaulan keakraban, pergaulan persahabatan? Syarat yang pertama adalah al-aql. Bahwa seorang yang akan berstatus teman dan sahabat ini harus seorang yang cerdas. Karena bergaul dengan orang bodoh, mohon maaf, bergaul dengan orang bodoh, orang yang gak cerdas, itu sangat banyak sekali mudaratnya. Bahayanya sangat banyak sekali. Kadang-kadang orang-orang yang gak cerdas ini,
Mereka merasa membantu padahal mereka menghancurkan. Mereka merasa memberikan manfaat padahal sesungguhnya memudaratkan. Nah, maka ini syarat pertama. Bergaullah, berikanlah persahabatan, pertemanan Anda kepada orang yang punya kecerdasan, agar ia tahu bagaimana memberikan Anda manfaat dan jadi manfaat. Agar dia tahu bagaimana membantu Anda dan benar-benar bantuan. Sekali lagi, orang-orang yang dangkal berpikir, orang-orang yang tidak cerdas itu sering sekali mereka merasa membantu padahal bikin repot. Sering sekali hal seperti itu. Syarat yang kedua untuk merangkai satu hubungan yang bernama pertemanan dan persahabatan adalah husnul khuluq. Akhlaknya harus bagus. Karena begini, kawan-kawan ini dia punya emosi. Tapi kalau dia punya akhlak, dia akan tahan emosi itu. Orang-orang yang berakhlak ini mereka punya suuzon, tapi karena berakhlak mereka akan tabayyun. Orang-orang yang berakhlak ini berusaha untuk banyak dermawan dan memberi, dan gak ada kikirnya orang-orang yang berakhlak itu. Satu kebersamaan itu utuh karena akhlak dan bubar karena akhlak yang rusak. Gak ada persahabatan bubar karena gak ada uang, tapi karena akhlak sudah rusak. Orang yang berakhlak itu pintar menghargai Anda. Baik, ini syarat kedua. Syarat ketiga dalam pertemanan dan persahabatan adalah jangan bersahabat dengan orang-orang fasik, orang-orang yang agamanya tipis, orang-orang yang bagi mereka agama ini cuma urusan KTP dan status sosial saja. Kenapa? Orang-orang fasik, orang-orang yang gak peduli dengan Allah, pada saatnya mereka pun gak akan peduli dengan Anda. Nah, saya tahu satu pertemanan, tapi pertemanan yang rusak. Ada seorang anggota teman mereka ini sebenarnya ahli ibadah tapi kurang banyak ngaji. Nah, lalu dia satu kontrakan dengan orang-orang yang nggak bagus lah agamanya, nggak tahu sholat, bla bla bla. Apa yang terjadi? Akhirnya kawan satu kontrakan ini pesta miras, dan kawan yang nggak cerdas ini nggak tahu apa yang sedang diminum. Dikasih aja, udah minum, ini cuman jamu. Orang fasik kan urusan dusta, urusan bohong nggak jadi soal kan? Udah ini silakan diminum, ini pegel minummu nanti hilang. Akhirnya kawan kita yang nggak cerdas ini, walaupun sholat malamnya luar biasa, saya tahu sholat malamnya luar biasa, tapi karena nggak banyak ngaji, akhirnya nggak cerdas. Akhirnya minum miras juga. Ini miras pertama kali baru minum 24 jam tidur itu. Ini apa yang terjadi jamaah sekalian? Bergaul dengan orang fasik, Anda akan terseret. Sadar nggak sadar? Syarat keempat dalam pergaulan adalah hindari al-mubtadi'. Nggak boleh bergaul dengan orang-orang sesat. Kau bergaul dengan siapa? Oh, saya bergaul dengan PKI, bahaya itu. Saya bergaul dengan aliran Syiah misalnya, bahaya itu. Jangan bergaul dengan orang yang sesat. Karena mereka akan menyeret. Dalam pergaulan ini, subhanallah, jangankan soal kesesatan dan ideologi, soal baju aja saling memberi. Oh, ini baju saya, kamu yang pakai. Itu soal baju. Nah, apalagi soal ideologi, soal cara beragama, itu akan saling memberi. Nah, kalau Anda bergaulnya dengan Ahmadiyah,
Agama yang diberikan nanti versinya Ahmadiyah. Nah, apalagi di zaman sekarang selektif lah. Ini terlalu banyak aliran di negara kita. Apalagi seorang petinggi negara beberapa hari terakhir ini ingin membuat satu undang-undang kebebasan beragama. Jadi mau agama apa aja, aliran apa aja silakan. Nabinya siapa silakan aja. Mudah-mudahan jangan seperti itu tafsirnya. Baik, syarat yang kelima untuk orang-orang yang akan menjadi sahabat, menjadi teman, orang-orang yang akan akrab mendampingi lahir dan batin Anda, syarat yang kelima adalah jangan bergaul dengan orang yang serakah. Jangan bergaul dengan orang yang serakah. Orang-orang yang serakah itu sering lupa kawan ketika ada bagi-bagi. Ya, orang-orang yang serakah ini, jemaah sekalian, sering sekali mengambil hak orang lain. Padahal ini kawan, haknya diambil. Orang-orang yang ambisi duniawi itu sangat membahayakan persahabatan. Dan jangan salah, kalau Anda udah bergaul dengan orang yang serakah, betapapun Anda aslinya tidak serakah, perlahan-lahan serakah itu akan menulari Anda. Nah, maka hati-hati kawan saya ini ambisius enggak? Ambisi duniawi enggak? Serakah enggak? Kalau kira-kira ambisi duniawi dan serakah, jangan. Nah, itulah minimal 5 syarat untuk orang-orang yang akan Anda berikan status teman. Untuk orang-orang yang akan Anda berikan keakraban. Kalau 5 syarat ini tidak ada, tidak usah bergaul dalam pertemanan. Bergaul saja secara umum. Misalnya mereka-mereka di pinggir jalan bla 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 bla, berikan mereka pergaulan secara umum saja, bukan pergaulan pertemanan. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah langsung tentang tema kita. Bagaimana kita merawat keakraban ini? Bagaimana kita merawat persahabatan ini? Ingat jemaah sekalian, persahabatan ini pun tingkatannya berbeda. Saya kira sahabat paling dekat Anda adalah istri Anda, maka Allah menyebutkan istri itu sahabat. Allah berfirman, wa sahibatihi wa banihi yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Sahibah yang dimaksud sahibah di sini adalah istri. Nah, jadi keakraban dengan istri, keakraban dengan abang adik, keakraban dengan anak-anak, keakraban dengan tetangga. Ini keakraban ini bagaimana Anda harus rawat? Bagaimana Anda harus sirami sehingga semakin subur? Baik. Yang pertama jamaah sekalian, sekilas tadi sudah kita sampaikan. Tips pertama merawat kebersamaan kita adalah rawat kebersamaan itu dengan akhlak. Merawat kebersamaan dengan uang bukan, dengan materi bukan. Hal terbaik Anda berikan dalam satu persahabatan adalah akhlak. Oleh sebab itu, kebersamaan tidak pernah berakhir kecuali kalau akhlak sudah rusak. Tapi kalau akhlak sudah rusak, semua kebersamaan akan hancur. Kebersamaan suami istri bubar karena akhlak sudah rusak. Kebersamaan abang dan adik bubar karena akhlak yang rusak. Makanya agama kita sangat menekankan akhlak yang mulia ini. Nabi kita bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im. Seorang mukmin yang berakhlak akan mengalahkan seorang mukmin yang jago salat malam, jago puasa sunnah tapi akhlaknya enggak ada. Salat malamnya tiap malam, rakaatnya pun maksimal. Puasa sunnahnya enggak pernah absen. Tapi salat malam, puasa sunnah ini akan kalah dengan akhlak.
Maka derajat seorang yang mukmin yang berakhlak lebih tinggi di depan Allah daripada seorang mukmin yang ahli salat malam dan ahli puasa. Anda akan sangat membahagiakan bagi pihak lain, tapi karena akhlak Anda. Betapapun Anda ngasih uang banyak, tapi kalau akhlak Anda buruk itu tidak membahagiakan. Uang Anda, materi Anda ini akan terasa pahit sekali. Pahit uangnya, pahit hartanya, karena akhlaknya nggak ada. Ngasih uang tapi diungkit-ungkit, ngebantu tapi selalu diungkit-ungkit. Apa nikmatnya bantuan seperti itu? Allah berfirman, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adha. Ucapan yang baik dan minta maaf itu jauh lebih baik daripada sedekah memberi tapi diungkit-ungkit. Nah, baik. Nomor 2, bagaimana kita merawat kebersamaan? Tarkul hasad. Jangan pernah dengki terhadap apa yang dimiliki oleh teman-teman Anda. Oh, ini kawan saya, dia baru beli mobil. Ini teman saya, oh dia baru beli rumah. Ini teman saya, oh dia baru buka toko baru. Dengki ini perlahan-lahan membuat kita memusuhi orang lain. Dan dengki ini sangat berbahaya. Jangankan pertemanan, persaudaraan pun hancur karena dengki. Perhatikan si Qabil dan Habil itu. Nah, perhatikan saudara-saudara Nabi Yusuf dengan Nabi Yusuf. Hancur persaudaraan itu. Sedara sedaging tapi hancur disebabkan karena dengki. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, man khairun nas? Kata Nabi, kata sahabat, ya Rasulullah, manusia terbaik itu seperti apa? Kata Nabi sallam, mahmumul qalbi saduqul lisan. Kata Nabi, manusia terbaik itu 2. Hatinya mahmum, lisannya saduq. Lisannya saduq kami faham ya Rasulullah, berarti bicaranya selalu benar. Tidak pernah dusta, tidak pernah bohong. Subhanallah, ini hadis coba Anda renungkan. Agama tidak pernah menstatuskan seseorang baik kalau lisannya buruk. 50% baiknya seseorang dalam agama kita adalah tidak dusta. Itu 50% kebaikan seseorang. Ya Rasulullah, hati yang mahmum itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahmumul qalbi maksudnya adalah at-taqiyyun naqiyyul ladzi la hasada fihi wala ghillah. Kata Nabi, orang-orang yang hatinya mahmum adalah orang-orang yang hatinya penuh ketakwaan kepada Allah, kemudian hati itu bersih terhadap manusia. Bersih dalam arti di dalamnya tidak ada dengki, di dalamnya pun tidak ada kebencian. Itulah manusia terbaik. Lidahnya selalu bertutur kebenaran, kemudian hatinya terisi dengan 2 hal. Terhadap Allah bertakwa, terhadap manusia bersih. Tidak dengki, tidak benci, tidak bermusuhan, tidak dendam. Baik. Kemudian jemaah sekalian, tips berikutnya merawat kebersamaan adalah yuhibbu lahul khaira ma yuhibbu li nafsihi. Usahakan selalu menginginkan kebaikan kepada orang lain sebagaimana Anda menginginkannya kepada diri sendiri. Allahu Akbar, ini poin ini sangat penting. Jangan pernah merencanakan keburukan kepada orang lain. Jangan pernah bersiasat bahaya untuk orang lain. Usahakan memberikan kebaikan kepada orang lain. Bagaimana biar anaknya sukses? Bagaimana biar keluarganya sakinah? Bagaimana biar bisnisnya semakin laris? Kesungguhan Anda memberikan kebaikan untuk orang lain tidak akan mengurangi kebaikan Anda. Kesungguhan Anda memberikan kebahagiaan untuk orang lain tidak akan menghilangkan atau mengurangi kebahagiaan Anda. Percaya itu.
Saya ingin kamu bahagia. Anda bahagiakan orang lain, apakah bahagia Anda akan hancur? Enggak akan ada. Bahkan Allah akan tambah kebahagiaan Anda seiring kebahagiaan yang Anda berikan kepada orang lain. Jadi poin ini sangat penting, yakni selalu berkeinginan baik terhadap orang. Jangan ada keinginan buruk Anda kepada siapapun. Nabi kita bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi sallam, iman kalian itu enggak sempurna sebelum kalian suka untuk orang lain apa yang kalian suka untuk diri sendiri. Lihat orang lain seperti Anda melihat diri sendiri. Anda ingin diri Anda selalu mendapatkan kebaikan, karena orang lain ada dalam diri Anda juga, maka Anda pun harus selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Nah, jemaah sekalian, tips berikutnya merawat kebersamaan kita adalah nabzul ghibati wal adawah. Jauhi ghibah. Ghibah itu jemaah sekalian adalah pangkal kebencian dan permusuhan. Ya, jadi kalau sudah terjadi satu ghibah, oh ini pangkalnya kebencian dan ini awalnya permusuhan. Istri yang suka menggibah suami, 100% dia nggak terlalu mencintainya. Dia sudah mulai berproses untuk benci. Makanya seorang istri gitu ya, seorang istri jangan buat anak-anak Anda benci dengan ayahnya dengan cara menggibah suami ini kepada anak-anak. Begitu juga sebaliknya. Seorang suami Anda pun jangan buat anak-anak Anda benci dengan ibunya dengan cara Anda gibah ibu. Karena saya ulangi sekali lagi, gibah ini awal dari kebencian, pangkal dari satu permusuhan. Hubungan-hubungan tanpa ghibah itu hubungan yang sangat kokoh, hubungan yang penuh dengan kasih sayang. Tapi hubungan yang syarat dengan ghibah, ini hubungan yang lemah. Ini hubungan di dalamnya ada kebencian dan permusuhan. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kata Nabi, jangan gibah. Nah, siasatnya setan itu benar-benar licik. Karena kadang-kadang gibah ini datang dalam bentuk-bentuk yang sangat halus. Misalnya gibah ini muncul dengan cara permisalan. Ada satu orang begini, contohnya Fulan. Dicontohkan orang sefulan, pakai nyebut nama. Saya cuma nasihati kamu ya, jangan sampai kamu terjerat pinjaman online yang sangat berbahaya seperti tetangga sebelah itu. Anda nasihati saja orang, kamu jangan sampai terjerat pinjol. Itu selesai. Begitu Anda sudah mulai cari contoh, cari misal, itu biasanya ghibah. Hati-hati dengan contoh-contoh Anda untuk satu keburukan. Memang Anda nggak mengatakan Fulan, Anda cuma memberikan nasihat awalnya, tapi ketika nasihat butuh contoh, Anda terjebak di sini. Sangat halus ghibah itu terjadi. Jadi kalau Anda sudah lihat dalam satu kebersamaan ghibah, hati-hati. Itu kebersamaan yang udah rapuh, itu kebersamaan sudah mulai berubah jadi permusuhan. Tips berikutnya merawat kebersamaan kita jamaah sekalian adalah luzumul kalimatit thayyibah. Usahakan selalu menyampaikan kata-kata yang baik. Hati-hati dengan satu kata
Yang boleh jadi ini akan terkenang, akan menjadi luka dan terkenang bertahun-tahun. Nah, kadang-kadang kita kalau sudah bercanda, kalau kita sudah bergurau dengan kawan-kawan, biasanya kita asal bunyi, asal bicara, kata orang Betawi nyerocos saja. Nah, maka tips berikutnya dalam merawat kebersamaan adalah walaupun bercanda atau tidak bercanda, pastikan kata yang Anda sampaikan itu bernilai baik. Termasuk tegur sapa dan pertanyaan-pertanyaan. Pastikan pertanyaan Anda pertanyaan-pertanyaan baik. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, kan ada bagian kehidupan orang lain yang gak perlu dipertanyakan. Gimana kabar istri kamu? Apa hubungannya? Kalau istrinya biar dia saja yang ngurus. Nah, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata Nabi SAW, kata-kata baik kalian untuk orang lain itu sedekah. Jadi tidak selamanya sedekah itu harus uang, harus materi, tidak. Ternyata kata-kata baik Anda untuk orang lain, kata Nabi, itu adalah sedekah. Dan kata-kata baik ini punya pengaruh yang sangat luar biasa. Pengaruh yang sangat luar biasa. Maka Anda jangan sampai hilang kata-kata baik. Pertama disebabkan karena emosi. Ya, yang menghilangkan kata-kata baik Anda biasanya emosi. Nomor dua, kata-kata baik ini hilang disebabkan karena bercanda. Orang yang sedang bercanda akal sehatnya sedang turun. Orang yang sedang emosi akal sehatnya juga sedang turun. Di situasi akal sehat kita sedang turun, maka kata-kata baik kita pun sering hilang. Maka waspadailah situasi-situasi yang menurunkan akal sehat itu, emosi, berlebihan bercanda. Supaya kata-kata baik ini tetap mudah untuk disampaikan kepada orang lain. Tips berikutnya merawat kebersamaan adalah tarkul mumarah. Jangan suka berdebat. Suami istri Anda beda pendapat, tidak usah debat. Orang tua dengan anak beda pendapat, tidak usah debat. Perhatikan saja debat itu ya. Awalnya debat itu oke-oke aja, nggak jadi soal. Tapi begitu debat ini memasuki menit yang ketiga, menit yang kelima, oh itu mulut mulai berbusa, pandangan mata mulai tajam, wajah mulai pucat. Debat itu tidak menghasilkan kebaikan rata-rata. Sampaikan keinginan Anda kepada istri, kepada kawan. Kalau mereka tidak bersedia, berikan argumentasi. Tidak bersedia juga, ya sudah. Orang-orang yang punya kebiasaan berdebat adalah orang-orang yang gak siap mengalah dengan orang lain. Kalau Anda siap mengalah dengan orang lain, biasanya Anda Anda akan selamat dari kebiasaan berdebat. Kebiasaan berdebat ini kebiasaan hina. Mohon maaf. Nanti di grup-grup WhatsApp kawan ngomong begini, tidak perlu didebat kadang-kadang. Ya mungkin kalau memang salah, luruskan. Tapi kalau kemudian dia ngajak bertengkar, kalau dia ngajak debat, ya tugas kita menyampaikan nasihat, bukan untuk berdebat. Oh itu postingan antum itu begini, rasa-rasanya kok nggak pas ya. Karena Imam Fulan ngomong begini, ayatnya begini dan hadisnya begini. Kalau Anda sudah sampaikan argumentasi dan dia masih ngebalas juga, ketahuilah ini sudah mulai memasuki kawasan debat. Diamlah, mundurlah. Tugas Anda bukan untuk mengalahkan, tapi menyampaikan kebenaran. Anda sampaikan kebenarannya, iya. Argumentasinya, iya. Di situ kewajiban Anda sampai di situ saja. Kalau kemudian dia mendebat Anda, nah debat ini hindari saja.
Orang debat itu aslinya tidak mau kebenaran. 100 ayat Anda sampaikan, tukang-tukang debat ini nggak akan mau. Karena tukang-tukang debat ini semuanya kepala besar. Semuanya berkepala besar. Ini semua orang-orang yang busung dada. Tukang-tukang debat ini jamaah sekalian merasa diri pintar, melihat orang lain bodoh. Itu isi pikiran. Kamu nggak tahu, ini masalah kamu belum lahir, saya sudah pelajari itu. Sudah mulai seperti itu. Kamu belajar baru 3 hari. Kamu nggak tahu kalau saya belajar udah lama. Ujung-ujungnya sayanya yang menonjol. Jadi bukan argumentasinya lagi yang ditonjolkan. Nah, saya kira kita semua menjadi saksi ya. Banyak persoalan menjadi besar karena pertengkaran. Saya punya 2 orang kawan. Mereka diskusi. Ini anak kalau nikah, bolehkah orang tua yang ngasih modal, ngasih mahar, atau anak harus nyari mahar sendiri? Sebenarnya ini kan tidak ada nilai agamanya, nggak seberapa ya. Ini cuma nilai kemampuan aja. Kalau memang anaknya mampu silakan, kalau nggak mampu orang tua yang bantu gitu. Intinya ini bobot masalahnya kecil. Tapi 2 kawan ini bertengkar. Semakin lama suara semakin kencang berdua. Sampai akhirnya putus pertemanan beberapa saat. Diam-diaman. Dalam situasi keduanya diam-diaman, tiba-tiba yang satu meninggal dunia. Satu meninggal dunia. Akhirnya nyesal juga kawannya ini. Aduh, dia udah meninggal dunia secepat itu. Akhirnya dia juga yang ngurus jenazahnya, yang mandiin, yang bawa ke makam segala. Bagus juga. Tapi bahwa kita yang sangat akrab tiba-tiba berubah benci karena pertengkaran, karena perdebatan, itu sangat disayangkan. Ciri-cirinya orang masuk surga itu tidak suka debat. Mana dalilnya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ana dhaminun bi baitil fil jannah fi wasatil jannah liman taraka al-mira'a walau kana muhiqqan." Kata Nabi, aku jamin satu istana di surga kelas menengah bagi orang yang meninggalkan debat walaupun benar. Nabi jamin satu istana di surga kelas tengah bagi seseorang yang tidak berdebat walaupun dia pemilik kebenaran. Argumentasi Anda yang menguasai, referensi Anda yang punya. Orang ini nggak ngerti apa-apa. Tapi walau Anda memiliki argumentasi, walaupun Anda menguasai referensi, orang ini dibaca-baca, disuruh baca Arab aja nggak bisa. Nama-nama ulama juga nggak ngerti. Tapi kata Nabi Sallam, aku jamin satu istana di surga kelas menengah bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia memiliki kebenaran. Sampaikan kebenaran dengan argumentasi, bukan dengan cara berdebat. Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah mereka tapi dengan cara yang baik. Kalau debat ini tidak lagi dengan cara yang baik, maka itu sudah dilarang dalam agama. Apa debat yang baik itu? Debat yang baik itu enggak mempersoalkan saya, kamu. Debat yang baik itu enggak mempersoalkan saya menang, kamu kalah. Debat yang baik itu adalah debat untuk menguji satu argumentasi. Argumentasi kamu ini kita uji melalui debat. Argumentasi saya begini, mari kita uji dengan debat. Sehingga debat itu intinya adalah menghakimi argumentasi, bukan menghakimi orang. Baik. Jadi satu kebersamaan yang sering diwarnai dengan perdebatan, pertengkaran, ini akan bubar.
Tips berikutnya merawat satu kebersamaan adalah tahsinul uyub. Tahsinul uyub artinya perbaiki aib orang lain dengan alasan yang baik. Ini istri ini punya aib A, ini suami punya kekurangan B. Apapun aib orang lain, apapun kekurangan orang lain, berikan uzur. Bila perlu berikan 10 uzur untuk satu kesalahan orang lain agar kesalahan itu tidak salah. Sebulan kemarin saya undang, bukan cuma diundang saya telepon, ternyata tidak datang. Itu kesalahan itu. Kalau Anda ingin merawat kebersamaan, berikan uzur sebanyak mungkin, berikan alasan sebanyak mungkin untuk kesalahan orang lain supaya kebersamaan ini nggak hilang. Kenapa dia tidak datang? Mungkin sakit. Kenapa dia tidak datang? Mungkin anaknya bermasalah. Saya udah ngasih tahu, tidak mungkin tidak datang, pasti ada uzur. Dia nggak datang pasti ada uzur. Saya tahu tidak, saya tahu pasti ada uzur. Anda nggak akan lihat satu kesalahan kalau Anda bisa memberikan uzur. Tapi kesalahan sekecil apapun besar sekali kalau Anda tidak bisa memberikan uzur. Istri kita punya banyak kekurangan jamaah sekalian, tapi kalau Anda selalu memberikan uzur untuk kekurangannya, kekurangan itu akhirnya tidak nampak lagi. Nah, di kajian lain saya sering contohkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kita sedang berada di rumah Zainab bintu Jahash. Gilirannya adalah gilirannya Zainab, giliran Aisyah maksud saya. Tiba-tiba istri Nabi yang lainnya itu Zainab radhiyallahu anhunna, beliau kirimkan makanan kesukaan Nabi, notabene-nya sewaktu Nabi kita di rumah Aisyah. Oh, panas Aisyah. Ini giliran saya kok masakannya datang kemari. Sehingga begitu masakan itu datang, Nabi yang saat itu sedang bicara dengan para sahabat, Aisyah tidak tahan dengan emosi, dia tampar tangan orang yang bawa makan. Tumpah makanan, piringnya pun pecah. Nabi kita cuma mengatakan al-qas'ata bil qas'ah. Aisyah, kamu rusak piringnya, kamu ganti dengan piring. Setelah itu Nabi mengatakan gharat ummukum. Itulah perempuan kalau sedang cemburu. Seperti itu aja Nabi mengatakan. Istrinya salah, iya, lalu Nabi berikan alasan. Sedang cemburu, mau diapain? Kalau saya ingin bebas, kalau kita ingin luaskan lagi, kenapa Nabi kita tidak marah? Ini kan fatal sekali. Nabi di depan para sahabat. Sebenarnya soal piring pecah itu soal kecil, tapi soal rasa malu kita ini yang besar. Itu kalau kita. Tapi Nabi kita membuang rasa malunya. Nabi tidak mau membesar-besarkan soal persoalan dengan rasa malu yang besar. Ingat ini ya. Kadang-kadang persoalan kecil, tapi karena rasa malu besar, persoalan ini jadi besar. Nabi kita membuang rasa malu saja. Ada satu tips yang sangat indah disampaikan Nabi tadi. Apa itu? Aisyah radhiyallahu anha menampar makanan sampai tumpah, piringnya pecah. Kenapa dia lakukan? Itu kecemburuan seorang wanita terhadap madunya. Itu naluri kita. Itu naluri. Itu memang alamiah. Itu kodrat. Nah, semua kesalahan yang sifatnya naluri, abaikan saja. Itu memang nalurinya mau diapain. Anak-anak sholat, bercanda. Canda bagi anak-anak itu kan naluri. Itu memang dunianya dia. Terus bagaimana? Salahkan juga. Hanya saja tidak perlu dibesar-besarkan. Insya Allah nanti akan ada pembahasan tentang taghaful. Ada 4 kesalahan yang harus diabaikan. Salah satunya adalah
semua kesalahan yang menjadi naluri seseorang, alamiahnya seseorang, itu diabaikan saja. Anda lagi jalan ke pasar barang sama istri, tiba-tiba Anda nanya-nanya satu barang kepada si penjual. Penjual ini kebetulan cewek, cakep pula. Anda murni nanya-nanya, ini gimana sih harganya, ini pasarnya bagaimana mbak? Istri udah habis-habisan cubit tangan kiri kita. Kita terus saja nanya-nanya. Habis itu kita pulang, istri kita sampai rumah gak mau ngomong. Anda gak usah persoalin itu. Cemburunya perempuan itu ya perempuan. Cemburunya perempuan itu alamiahnya dia. Semua kesalahan seseorang yang memang alamiah. Tapi sebaliknya juga begitu kali ya. Ya, laki-laki juga punya kesalahan dan punya kecenderungan yang memang alamiahnya laki-laki. Nah, Anda perempuan pahami itu, tidak usah dipersoalin juga. Itu alamiahnya dia. Maunya dia mungkin bukan maunya dia, tapi bagaimanapun itu alamiahnya dia. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Kemudian cara berikutnya, tips berikutnya merawat satu kebersamaan adalah senantiasa berhusnuzan. Senantiasa membangun husnuzan terhadap orang lain. Oh, si fulan tidak datang sholat subuh, munafik. Tapi kita munafik katanya orang tidak datang subuh, tidak datang isya. Kenapa secepat itu suuzan? Kenapa tidak husnuzan? Oh, mungkin dia ada gangguan perut. Gak biasanya dia nggak datang. Usahakan selalu husnuzan, dan ingatlah jamaah sekalian ya, yang paling diuntungkan dengan husnuzan Anda adalah Anda sendiri. Karena orang-orang yang salah ini akan menjadi beban bagi Anda. Begitu Anda husnuzan, Anda nggak akan terbebani dengan keadaan orang lain. Ini kawan sholatnya bagus, tilawahnya juga bagus, tapi ekonomi rumah tangga morat-marit begini. Silakan husnuzan. Oh, memang ini orang-orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Keadaan orang lain yang gak berkenan bagi Anda itu gak akan menjadi beban kalau Anda berhusnuzan. Husnuzan kepada orang lain. Kenapa orang begitu? Oh, ini mungkin jamaah sekalian yang saya hormati, apalagi di usia kita seperti ini, keadaan orang lain tidak boleh jadi beban pikiran kita. Husnuzan aja. Kemudian berikutnya di antara cara merawat satu kebersamaan adalah wayaqdi hajatahu. Usahakan untuk memenuhi kebutuhannya sepanjang Anda bisa. Ada seorang kawan butuh A dan Anda mampu berikan. Ada kawan yang sedang butuh B dan Anda mampu, silakan. Ya, membantu seseorang mendapatkan satu keinginan adalah tips yang sangat luar biasa dalam merawat kebersamaan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala an amshiya ma'akhin li fi haja ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Kata Nabi sallallahu bahwa saya memenuhi hajat seseorang, memudahkan kesulitannya, itu jauh lebih baik daripada iktikaf di masjid ini selama 1 bulan. Bukan di Masjidul Albab. Iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan, itu masih kecil dibandingkan satu kemudahan yang Anda berikan kepada orang lain. Berikutnya jemaah sekalian, cara merawat kebersamaan berikutnya at-tahammul was sabar. Sabar. Kawan Anda, istri Anda, anak Anda, abang adik Anda, kalau Anda bergaul dengan mereka setelah mereka tidak punya salah, Anda nggak pernah bergaul dengan siapa. Saya bergaul dengan orang yang nggak salah. Padahal kalau begitu nggak usah bergaul. Dunia ini tidak punya stok manusia tak ada salah.
Di dunia ini tidak ada orang yang nggak punya salah. Jadi kalau Anda bergaulnya, kalau orang nggak salah, ya sudah, tutup kunci rapat-rapat, Anda nggak akan punya teman sampai kiamat. Makanya tips menjaga satu kebersamaan itu adalah kawan-kawan yang salah, istri yang salah, anak yang salah, abang adik yang salah, sabar dengan kesalahan mereka. Tanggung saja kesalahan mereka, tahan saja kesalahan mereka. Berikutnya jemaah sekalian yang saya hormati, di antara tips menjaga kebersamaan berikutnya adalah at-taghaful. Ini sering saya sampaikan di kajian. Taghaful, abaikan. Si fulan salah, abaikan. Kesalahan ini ada dampaknya enggak? Enggak ada. Ini ada bahayanya enggak? Enggak ada bahayanya. Kalau cuman garam kurang saat masak, apa bahayanya? Enggak ada bahayanya kan? Diamin aja. Ya tapi kalau misalnya istri kita pinjol, itu bahaya. Bahaya dunia, bahaya akhirat. Oh, di situ Anda nggak boleh abai. Tapi kalau cuma soal garam tadi, nggak ada dampaknya. Maka kaji ya, kesalahan anak, kesalahan saudara, apa dampaknya, apa bahayanya. Kalau nggak berdampak besar, nggak berbahaya besar, abaikan saja. Abaikan saja. Mengabaikan kesalahan yang nggak berbahaya, itu dinamakan taghaful. Kemudian jemaah sekalian, di antara cara merawat satu kebersamaan adalah yusyajji'uhu. Berikan motivasi kepada kawan-kawan yang sedang jatuh. Kita punya kawan dulu pernah berada di tingkat yang lebih, dulu pernah punya kesuksesan, sekarang berada di titik rendah. Oh, berikan semangat, berikan motivasi, ya, berikan dorongan. Dorongan Anda kepada kawan yang sedang jatuh mungkin lebih berharga daripada uang yang sangat besar. Nah, jangan udah jatuh lalu disakitin. Kamu jatuh, iya. Itu karena dosa kamu. Kamu muhasabah sajalah. Apa jahatmu kepada orang lain? Oh ya betul Anda ngomong begitu, tapi ya bukan sekarang. Nanti dulu berikan motivasinya 100. Lalu evaluasinya 1. Kadang-kadang cara kita menasihati kawan kita bangkrut, kawan kita jatuh, evaluasinya habis-habisan, motivasinya nggak ada. Oh, Anda nyakitin. Mestinya bagaimana? Kalau kawan kita sedang jatuh, berikan motivasi yang besar karena itu yang sedang dibutuhkan. Nah, evaluasinya sedikit saja. Jangan sampai tidak kasih evaluasi, karena boleh jadi dengan evaluasi ini dia bisa bangkit kembali. Cuman masalahnya orang yang sedang jatuh yang paling dibutuhkan adalah motivasi. Nah, jangan diteror lagi dengan evaluasi. Wah, ini pasti karena kamu punya maksiat kepada Allah. Itu udah pasti. Nggak ada kesulitan, nggak ada musibah kecuali karena musibah kepada Allah. Berikutnya bagaimana menjaga satu kebersamaan, kita tuntaskan, kita cepatin. Saya sudah dengar tadi ada kode alam, kita cepatin aja. Adzabbu an irdihi. Satu kebersamaan menuntut agar Anda membela kehormatan orang-orang yang dekat dengan Anda. Jangan sampai kawan Anda dituduh macam-macam, Anda mingkem. Sahabat Anda dituduh macam-macam, Anda diam. Tidak boleh. Diamnya Anda akan membuat yang nuduh ini makin tadinya tuduhannya 1, ketika Anda diam tuduhan itu jadi 10. Tapi ketika Anda udah membela, akhirnya tuduhan itu nggak berlanjut. Dalam satu hadis maknanya sahih. Kata Nabi, hadis ini ada dalam Kitabul Jami' Bulughul Maram. Kata Nabi sallam, man dafa'a an irdi akhihi ba'adallahu an wajhin nar yaumil qiyamah. Terjemahan gampangnya, ciri-ciri orang yang akan selamat dari neraka salah satunya adalah selalu membela kehormatan seorang muslim. Selalu membela kehormatan seorang muslim.
Jadi jangan sampai kawan dituduh, dikatain, digibah Anda diam, tidak. Silakan lakukan pembelaan. Merawat kebersamaan berikutnya al-insafu indal khilaf. Adil ketika terjadi perbedaan. Ada saatnya Anda dengan saya beda pandangan, kita beda prinsip, tapi keadilan gak boleh hilang dalam perbedaan. Apa maksud keadilan? Keadilan maksudnya gini. Kita kalau udah beda pendapat dengan orang lain, maka biasanya yang kita tonjolkan adalah keburukan. Anda gak adil. Bahwa Anda beda pendapat dengan istri, ya, tapi jangan lupakan bahwa dia punya kebaikan. Ya, kalau Anda selalu ingat kebaikan orang lain yang sedang beda dengan Anda, perlahan-lahan beda ini akan semakin menemukan titik toleransi. Anda toleransikan perbedaan ini. Kenapa? Karena Anda sadar bahwa orang ini baik. Kita beda pendapat dalam satu masalah agama lagi. Tapi Anda nggak berani menjauhi saya. Kenapa? Karena saya pernah ngasih Anda uang 5 miliar misalnya. Ingat jamaah sekalian, bukanlah satu hal yang terpuji karena satu perbedaan pandangan lalu kita lupa kebaikan orang lain. Itu bukan adil. Yang baik adalah ingat kebaikan orang lain agar perbedaan pendapat ini hilang atau mengecil. Kalau sekarang kan rumusnya beda. Besarkan perbedaan pendapat sampai kau tak lihat kebaikan orang tersebut. Oh, itu rumus orang-orang dangkal. Orang-orang pintar tak begitu. Ingat kebaikan orang lain sampai perbedaan pandangan Anda menjadi kecil atau bahkan hilang. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, di antara tips lagi merawat kebersamaan adalah nasyrul fadilah. Kebaikannya disebarluaskan. Anda punya kawan dan dia punya kebaikan, kebaikannya jangan didiamkan, sebarkan. Oh, saya punya kawan namanya Fulan, Masya Allah dermawannya luar biasa. Saya punya kawan namanya Fulan, Masya Allah salat subuhnya luar biasa. Menyebarkan kebaikan orang lain itu bagaimanapun membangun cinta. Baik. Tips berikutnya jemaah sekalian, merawat kebersamaan adalah la tu'ayyirhu bidzam. Jangan mempermalukan dia dengan satu kesalahan. Dia salah, dia punya dosa, jadikan itu nasihat. Jangan mempermalukan. Bagaimana cara mempermalukan? Banyak cara mempermalukan orang karena kesalahan. Misalnya kesalahan ini diumbar di depan umum. Oh, itu Anda sedang mempermalukan. Cara berikutnya merawat kebersamaan, la tufshu lahu sirran. Jangan satu pun rahasianya Anda bongkar. Ini kawan, ini istri, ini abang, ini adik. Semua orang menahan banyak rahasia dalam pikiran karena Anda dekat. Mereka amanahkan Anda rahasia. Maka segala rahasia-rahasia orang lain amanah di tangan Anda. Jangan satu pun rahasia orang lain dibuka. Kemudian cara berikutnya merawat kebersamaan kita adalah dengan cara yatawadhu wa la tatakabbar. Biasakan rendah hati dengan orang lain. Dengan istri rendah hati, dengan anak sekalipun, dengan abang adik, dengan pergaulan, biasakan rendah hati, jangan takabur. Tidak usah besar-besarkan diri Anda di depan mereka. Ya, karena tidak ada orang yang suka dengan takabur. Lalu yang terakhir, bagaimana merawat kebersamaan? Yang terakhir jemaah sekalian adalah la tansalahul ma'ruf wa da'ulahu. Kebaikannya jangan pernah lupakan dan teruslah berdoa. Kebaikannya sekecil apapun ingat. Kepedulian orang lain selalu diingat. Supaya apa? Itu tadi, supaya salah-salahnya dia ini terkurangi, maka banyak-banyaklah ingat kebaikannya. Di samping itu selalu berdoa, ya Allah sahabatku, ya Allah temanku, ya Allah istriku, ya Allah abangku, ya Allah adikku. Doa-doa Anda kepada orang-orang tersebut, sadar tak sadar, membuat Anda semakin sayang, semakin cinta. Wallahu alam. Sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan kajian ini manfaat bagi kita semua.
Baik, ada pertanyaan dipersilakan. Fadhol, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita membicarakan, menyampaikan ada dua golongan, yang orang teman yang sejati dan teman yang biasa-biasa saja. Berbicara teman adalah berbicara masalah sosial, bicara masalah hubungan antara manusia. Kadang-kadang kita terjebak pada teori hadis atau misalkan itu, tapi secara aplikasinya sulit sekali. Jangankan orang lain, keluarga sendiri, kalau kita pun tidak punya kepentingan dan tidak ada kepentingan kepada kita, padahal kita sudah terpuruk, misalkan contoh yang tadi, jangan-jangan datang, jangan-jangan telepon, jangan-jangan datang, telepon aja tidak. Padahal di satu sisi syariahnya bagus, satu masalah ibadahnya bagus, masalah itunya, tapi masalah muamalahnya ini antara keluarga aja susah. Dan kan betul, secara syariah kita indikatornya bagus Pak, tapi secara aplikasinya. Kedua, kadang-kadang kita terjebak pada mazhab. Yang satu kholakohnya ini, yang satu manhajnya ini, yang satu golongannya ini, tapi tidak terbentuk pada hati nurani dan syariah-syariah yang telah kita terima gitu. Bagaimana menyikapi seperti itu? Padahal satu mazhab, Pak ini golonganku, ini mazhabku, ini kajianku. Nah itu yang terjebak Tuhan mengenai masalah umat ini. Terima kasih. Iya. Sebenarnya dua pertanyaan ini terselesaikan dengan syarat pergaulan yang kedua. Syarat kedua dalam dunia pergaulan adalah akhlak. Kan itu yang dipersoalkan. Sholatnya bagus, tilawahnya bagus, tapi masya Allah akhlaknya rongsokan gitu, akhlaknya berantakan. Orang-orang yang nggak punya akhlak, ya memang mereka seharusnya bukan teman kita. Orang-orang yang nggak punya akhlak, berikan saja pergaulan umum, bukan pergaulan khusus. Nah, kenapa hal seperti itu terjadi? Sholatnya bagus, tilawahnya bagus, puasanya bagus, giliran akhlaknya nggak bagus. Apa yang terjadi? Ya, karena pertama ibadahnya tidak dijiwai, dan yang kedua kita lebih banyak belajar membangun ibadah, cara ibadah daripada belajar tentang akhlak. Pelajaran akhlak, pelajaran sholat ke mana-mana, belajar sholat, bagus, nggak ada jadi soal. Tapi kalau pelajaran akhlaknya nggak ada, ya susah. Di majelis-majelis ta'lim aja, di kajian-kajian aja, kajian tentang akhlak ini sedikit sekali. Nah, jadi saya kira ini persoalan besar ya. Betapa kita perlu untuk lebih dalam mengkaji akhlak. Karena itu syarat kedua dalam persahabatan. Nomor dua adalah soal golongan, soal mazhab, soal beda kajian, soal manhaj dan lain-lain. Ini selesainya dengan satu kata. Apa itu? Jangan fanatis. Mazhab saya Ahmad, mazhab saya paling nggak jadi soal, tapi jangan fanatik. Fanatik artinya apa? Menyalahkan mazhab orang dengan mazhab saya nggak boleh. Kalau ingin menyalahkan, nyalahkan pakai Al-Quran, pakai hadis. Menyalahkan pendapat dengan menyalahkan guru dengan guru nggak bisa. Kamu ngajinya salah, kenapa? Karena gurunya fulan. Guru itu salah bukan karena namanya fulan. Guru itu salah bukan karena kitab yang diajarkan fulan. Salahnya seorang guru, salahnya sebuah kitab kalau menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Nah, jadi Bapak yang bertanya, di zaman sahabat perbedaan pendapat ini ada.
Tapi orang-orang awam diam. Karena orang-orang awamnya diam, perbedaan pendapat ini hilang. Di zaman tabi'in adakah perbedaan pendapat dalam beragama? Banyak. Tapi orang-orang awamnya diam. Akhirnya perbedaan pendapat itu hilang. Lalu di zaman kita muncul perbedaan pendapat yang ramai berbicara adalah orang awam. Akhirnya apa? Akhirnya seperti Anda lihat, ngebul, tuduh menuduh, permusuhan. Jadi manajemen khilafiyah kita nggak ada. Apa yang semestinya manajemen terpenting dalam satu khilafiyah, dalam satu perbedaan, jangan ada fanatisme. Saya ikut guru fulan, iya, jangan fanatik aja. Fanatik maksudnya apa? Kalau sampai gurumu itu standar benar dan salah, gurumu itu standar kawan dan lawan, itulah fanatisme itu. Dua ya, guru kamu standar benar dan salah, guru kamu standar kawan dan lawan, nah itu fanatisme. Pasalnya ini cuma beda pendapat aja. Kecuali kalau udah beda agama, kalau udah beda agama iya, itu standar betul itu. Nah, oleh sebab itu belajar ilmu ini penting, tapi setelah belajar ilmu, belajar tidak fanatisme itu juga sangat penting. Munculnya orang-orang yang fanatis dalam belajar, satu bukti proses pembelajaran yang salah. Mungkin orangnya salah, mungkin gurunya juga salah. Seorang guru yang punya kebiasaan mencela, sesungguhnya sedang membentuk murid-murid yang fanatis. Seorang guru yang punya kebiasaan mencela yang lain, kebiasaan mencela inilah yang menumbuh suburkan fanatisme murid-murid. Nah, dulu di zaman Imam Ahmad ada seorang ulama hadis dilarang buka kajian. Dia ulama besar, saya lupa namanya. Dia ulama yang sangat besar, tapi oleh pemerintah dikekang, nggak boleh bicara sama sekali. Kenapa? Karena kebiasaannya dalam pengajian itu selalu menuduh, mencela. Karena kebiasaan gurunya menuduh dan mencela, akhirnya murid-muridnya selalu sengketa dengan yang lain. Ya sudah, akhirnya guru ini pengajiannya semuanya dibekukan oleh penguasa. Imam Ahmad diam. Mestinya Imam Ahmad membela, Imam Ahmad nggak membela. Kenapa? Karena orang seperti ini memang walaupun dia ulama hadis, walaupun dia ulama besar, tapi kalau gaya ngajarnya cela, menuduh, merendahkan, ini merusak. Ini menyuburkan fanatisme di kalangan murid. Akhirnya orang tadi dilarang menyampaikan agama, berceramah, ngaji. Bahkan Imam Ahmad sendiri setuju dengan hal itu. Wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan kajian ini manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.